What's up, gengs? Ya, tol datar. What's up guys? Balik lagi di Ghost to Road. Kali ini kita akan membandingkan. Ini adalah Vario 150 tahun 2015. Dan ini merupakan Vario 125 CBS ISS tahun 2013. Bisa dilihat ya, ini ada tulisannya seperti klik ya. Kayaknya ini mungkin ini CBO ya. Di sini juga ada indikator Thailandnya juga, ada apa? Peringatan ban atau lain-lainnya itu bahasa Thailand lah. Kemungkinan motor ini CBU. Ya, kalau ini kan varionya standar buatan Indonesia, CKD. Oke, habis itu sebegitu aja. Selamat nikmati. Enjoy. Baik, kali ini kita akan mengkomparasikan antara Vario yang 2013 yang old dengan yang sekarang. Bukan yang sekarang juga sih, karena motor ini udah 5 tahun ya, udah ya artinya Vario generasi yang sebelum sekarang lah, yang kilas itu. Ya, kenapa kami ingin membandingkan kedua motor ini? Karena berdasarkan pasarannya, di pasaran kedua motor ini ternyata masih laku, masih banyak yang masih diincar oleh banyak kalangan. Terutama ojek online ya, masih banyak yang pakai. Ya, karena kedua motor ini juga terkenal reliable. Cuman memang sih trouble-nya ya kalian tahu sendiri lah ya, gerdek. Artian CVT-nya getar gitu, slip ya. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan komparasikan dua motor ini, perbedaannya yang mana dan mana di antara kedua motor ini yang lebih baik. Oke. Oke, pertama kita bahas dulu tentang bagian depannya ya. Di Vario Old 2013 ini, seperti yang Anda lihat sendiri, lampunya ini masih menggunakan bohlam biasa. Dan lalu ini kebetulan juga ya, ini karena versinya CBS ISS, dia mempunyai combi brake di roda depannya. Dan lampunya ini masih lebar ya. Iya, masih lebar. Jadi ingin mengingatkan saya dengan CBR yang generasi sebelumnya lah. Ya, CBR tahun 2010, 2012, seperti itulah. Nah, coba lihat Vario New. Ini yang Vario yang 2015, dia matanya jauh lebih sipit, lebih ganteng dan sudah menggunakan LED. Tapi LED-nya hanya di bagian depan, tidak seperti yang Vario sekarang yang full LED, bahkan sampai yang lampu sennya ini udah LED gitu kalau yang Vario yang terbaru. Ya, dan juga di sini juga masih ada combi brake system. Oh ya, ada fitur baru di Vario yang 150 ini, yaitu adalah sensor back system yang dimana bisa mencarikan motor itu berada di mana. Kan motor ini kan sangat pasaran ya, jadi kita bisa mencari dengan sensor back system itu. Bukan alarm sih, tapi hanya remote untuk mencari motor gitu. Lalu kedua fitur ini yang memiliki fitur yang spesial di kedua motor ini adalah dengan adanya idling stop system. Ya, ini baru diterapin di 2013-an. Nah, jadi apa fungsi idling stop system ini? Jadi ketika Anda berhenti dan mengaktifkan idling stop system ini, mesin akan otomatis mati dan juga akan menambah konsumsi bahan bakar. Lalu di sini overall kayaknya sih gak beda jauh ya dengan Vario yang sebelumnya. Paling bedanya yang di 150-nya ya ada itu sensor back system. Cuman kalau ingin yang varian yang lebih murah, tersedia juga varian yang 125-nya. Dia memang tidak punya sensor back system sih, tapi dia ada yang versi 125 ISS. ISS itu ada tipe tertentu doang. Lalu speedometernya ini warnanya orange ya. Kalau ini kan udah bagus gitu warnanya, biru gitu. Yang 150 ini biru warnanya. Nah, tapi sama juga seperti yang Vario Old ini. Vario Old ini bisa kita lihat kalau dia speedometernya juga sudah menganut nuansa biru. Dan juga ini sepertinya instrumennya juga sama ya, sama kayak yang New ya. Iya. Cuma berbeda dari bentuknya aja yang dimana Vario yang generasi keempat ini lebih tajam desainnya, lebih tajam kemana-mana dan lebih terkesan elegan. Tapi kalau yang Vario yang sekarang itu sudah full digital. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya yang mengenai Vario 150 generasi yang terbaru,
Yang sekarang ini masih ada Kickstarter ya, jadi bisa memudahkan kalau misalnya akinya tekor atau amit-amit mogok ya. Motor ini masih bisa diselamatkan. Atau misalnya pas menerjang banjir gitu ya. Ya benar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kuncinya. Maksudnya lebih tepatnya ini. Ya. Kalau Vario yang ini dia itu shutter key-nya itu udah otomatis nutup kalau kita kunci stang. Jadi tidak perlu dicongkel-congkel lagi ininya kuncinya. Jadi tinggal ini kunci stang udah nutup gitu shutter key-nya. Ya, berbeda dengan Vario yang old. Dimana kalau Anda ingin menutup kuncinya, Anda harus ada pilihan, ada opsi ini. Semacam apa ya ini? Dicungkil lah Ya, dicungkil dulu, baru bisa menutup. Dan juga kita lihat bagasinya ya. Kita lihat bagasinya. Kurang lebih sama ya. Ya, bisa dilihat di sini kurang ya. lebih sama. Oh, ukuran bagasinya ini bisa dibilang 11-12 dengan antara kedua ini. Bahkan at least sampai Vario yang terbaru pun gak beda jauh gitu. Ininya luas bagasinya. Ya, ini juga jadi ciri khas Vario sebelum-sebelumnya juga, di mana dia bisa menampung satu helm full, nggak full sih, half face. Iya, betul. Ya, udah jadi ciri khasnya Vario lah. Lalu misalnya kita tuh full tankinya berapa liter? Kurang paham lah, kira-kira sama lah. Kira-kira full tankinya 5 liter ya, antara dua generasi ini. Dan konsumsi bahan bakarnya bisa nanti kita lihat. Tapi kalau menurut saya yang Vario sekarang sih masih sama aja sih, gak terlalu beda signifikan juga. Iya. Lalu beralih ke bagian belakangnya. Belakangnya ini lebih sipit, Ya, bukan cuman depannya aja, belakangnya juga lebih sipit, lebih meruncing gitu ya. Terus di sini ada lampu plat nomor biasa. Ya. Jadi ini udah full LED ya, diganti sama pemiliknya. Jadi lebih awet, lebih terang kan. Ya. Biasanya kan pasti ada yang mati satu atau apa gitu Ya, kan. itu memang sudah jadi problem Vario atau Beat atau dengan lampu-lampu dengan bohlam biasa. Problem biasa ya, wajar ya. Nah, namun misalnya di sini kalau bentuk yang Vario Old ini dia tuh lebih Belok gitu. belok, lebih normal gitu. Lalu untuk joknya bisa lihat ya, ini juga dia. Nah, di sini kayaknya ada perbedaan ya. Di sini, dimana jok Vario Old yang lawas ini dia tuh lebih lebar, jadi lebih enak buat didudukin. Walaupun ini sama ya. Tapi yang jok ini masih standar ya, busanya masih standar. Busanya masih standar. Ya, tapi rata-rata udah di retrieve sih, yang ini yang 2003. Nah, tapi kalau di sini ini gak tau kenapa menurut saya lebih keras. Dan dia ini juga Vario yang new, yang generasi keempat ini dia juga ada motif bertotol supaya nanti kalau hujan tuh bisa cepet kering. Dan joknya ini masih sama ya dengan Vario yang sekarang ya. Malah gak ada beda sih Pak kalau dilihat itu. Iya, ada bedanya. Lalu bisa lihat di sini juga bagasinya tetap ya bisa menampung 5 liter, berapa liter ya? Kurang paham sih. Lalu sama ini juga antara yang old dan ini juga ada kompartemen di depan sini ya. Asimetik lah ya. Asimetik di sebelah kiri ini untuk bisa menampung, Anda bisa menampung botol dan tekanannya bisa menampung bulat koin. Koin juga bisa, atau mau taruh dompet di sini juga bisa ya, tapi dengan syarat harus diambil lagi. Iya, karena ini tidak seperti yang Anda lihat sendiri, ini tidak ada penutup ya. Dan tidak bisa dikunci juga ya. Oke, kita ke sektor ini, kaki-kaki. Kita bahas ini dulu deh. Untuk Vario ini menggunakan palang 5 yang bentuknya standar ya, dipakai motor kebanyakan seperti inilah ya. Ya, ini dan juga ini tiap varian ya, walaupun yang tipe terendah yang tidak ada CBCSS sampai yang CBCSS ini velgnya sama ya, seperti ini semua. Nah, ada perbedaan sih kalau di yang 150 ini. Ya, itu lebih sporty ya kelihatannya ya, lebih sporty karena itu memiliki palang berapa itu? Palang bintang atau sih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya sepertinya palang 5 tapi bercabang 2 gitulah kira-kira. Ya, betul sekali. Tapi ini masih dipakai juga sih di Vario yang 125 yang sekarang. Kalau yang 150 kan sudah beda gitunya ininya velgnya. Iya, udah beda warna. Lalu terakhir mungkin soal warna ya. Soal stripping. Gimana daripada old dulu deh. Nah, Vario Old ini tersedia ada beberapa warna. Yang pertama tuh ada yang warna oranye yang generasi awal itu. Lalu ada yang stripping ini tuh yang ini generasi setelah stripping yang pertama. Jadi 2013 ini dia sudah ganti strippingnya lebih sporty.
Yang pasti ada penambahan ISS ya, yang 2013 ke atas gitu. Ya, karena kalau Anda yang cari yang tahun 2012 itu dia belum ada ISS-nya, jadi masih standar tanpa CBS juga. Oke. Dan Vario ini diproduksi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Ya betul. Nah, tahun 2015 ini baru nih Baru diganti oleh Vario yang ini. Sampai 2018. 18. Nah, nanti nih setahun lagi nih akan ganti lagi nih generasinya. Ya. Entah seperti apa, kita tunggu saja ya. Tapi ini katanya sih ini Vario Thailand ya, ininya aja klik ini. Lalu ada tulisan aksara Thailandnya di sini. Ya, dasar Kemudian Thailandnya. di- Jadi bisa dibilang ini sebenarnya mobil Hijau. motor impor ini. Iya, Imported Thailand. importir Thailand. Sangat-sangat beruntung dapat ini ya. Ya, saya juga bingung kalau misalnya ini asli, ini gimana masuknya, saya juga bingung gitu. Jujur saja. Oke, setelah ini kita mau melakukan test ride ya. dengan kedua motor ini. Iya, antara dua motor ini. Ya, Oke, let's go. stay tune. Mari. Oke. Oke. Jadi bagaimana impresi berkendara kami selama mengendarai motor kami masing-masing? Ya, dari yang ini dulu, setelah saya coba ya, tarikannya cukup halus sih, tidak terlalu mengintimidasi. Biarpun ini cuman 150 cc, tapi ya nggak beda jauh lah dengan Vario yang generasi sebelumnya seperti itu. Dan saya kan nyoba yang 2019 ya, yang kemarin itu di Ciracas, ya mirip-mirip lah tenaganya, biarpun tenaganya naik ya yang baru itu. Ya saya merasa nggak jauh beda dengan yang ini gitu. Ininya, impresi berkendaranya. Dari tarikan, tapi lebih enak ini sih. Karena dia menggunakan mesin 150 cc. Ya, oke. Jadi untuk Vario 125 Alt ini tarikannya ya oke, dia tidak sebaik yang 150 ini karena mesinnya juga ya, ini hanya 125 cc. Tapi ini lebih halus ya. Iya, lebih halus. Dan juga ini lebih minim getar dibandingkan yang 150 sendiri, di mana banyak terjadi kasus ya 150 cc itu getar. Ya, tapi tinggal dibawa ke bengkel aja itu udah beres lah. Iya. Nah, jadi walaupun mesinnya 125 cc, namun secara otomatis dia memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan 150 cc. Iya. Apalagi dengan bantuan idling stop system ini. Ya, tapi di situ juga ada idling stop system. Sama sih. Nah, jadi secara overall mengenai motor Vario 125 CBS ISS 2013 ini tarikannya cukup oke. Oh, tidak spek 150 tapi sudah cukup mumpuni untuk di perkotaan ataupun perjalanan jauh. Sudah lumayan lah. Tapi untuk Vario yang 150 cc ini yang tahun 2015 itu tenaganya lebih dari cukup ya kalau untuk sehari-hari. Ya, lagi Cuman memang tidak sebesar NMAX gitu yang tenaganya luar biasa. Ya, mungkin kalau NMAX mungkin dia akan jauh lebih baik lagi. Ya, dari karena ini. kan memang bodinya lebih gede ya, jadi dipasangkan mesin yang cukup besar juga. Jadi ya tenaganya makanya lebih enak. Tapi ini juga lebih dari cukup kok, enak ini tenaganya. 150 ini udah lebih dari cukup sih. Cukup sih. Tapi kalau mau value yang lebih baik ya generasi yang sama tapi mesinnya 125 cc. Tapi ya untuk memperbaiki konsumsi bahan bakar yang lebih baik lah. Ya, walaupun secara angka sih sebenarnya kedua motor ini tidak begitu jauh ya konsumsi bahan bakarnya, cuman ya tetap lebih baik 125 cc.
Jadi kesimpulannya bisa didapat bahwa antara kedua motor ini bisa dibilang hampir setara. Setara. Oke. Jadi sebenarnya tergantung tujuan sih. Kalau misalnya ingin motor buat sehari-hari dan masih cukup enak, cukup nyaman, saya saranin ke Vario yang 2013 ya. Tapi kalau ingin tampilan lebih sporty, lebih ganteng dan nggak kalah enak ya Vario 150. Ya, dan juga faktor umur juga berpengaruh ya. Dimana yang Vario 2012 sampai 2015 ini terkesan lebih kuno ya kesannya karena lampunya juga masih bohlam dan juga secara overall bodinya juga masih udah terlihat jadul gitu. Ya dari bodinya aja udah terlihat ini ya agak usang ya. Ya. Karena untuk faktor harga dari Vario yang old ini yang 2012 sampai 2015 ini Sekitar itu 9 juta ya? Sekitaran ya 10 sampai 12 juta lah. Ya, Nah, untuk versi tipe CBCSS ini sekitaran 11 sampai 13 jutaan. Sepertinya seperti itu. Kalau yang 2015 sampai 2018 ini ya sebenarnya tergantung kondisi juga. Ini kalau misalnya lumayan mulus seperti ini ya bisa 13 lah, 13,5 juta. Ya, perkiraan sih kalau yang Vario 150 ini perkiraan sih di antara hampir paling tinggi tuh sih antara sekitaran 16-17 jutaan. Ya, kalau yang 125 bisa di bawah itu bisa 12 sampai 15 juta, kira-kira Ya, 14 juta ya, sekitar 14 segitu. jutaan. Iya, segituan. Oke, sekian saja dari kami. Jangan salah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam kata dan baik dalam pengucapan ataupun dalam menjelaskan tentang motor ini. Ya kami berharap semoga pandemi ini cepat selesai ya. Ya, Dan pokoknya semoga bisa beraktivitas lagi dengan normal. ya, Amin. benar sekali. Pokoknya kalian di rumah stay safe, stay healthy dan jangan macam-macam ya di luar. Semoga bisa menghibur kalian lah selama di rumah aja gitu ya. Oke. Oh ya masih masih lebaran. Lebaran. Karena ini mau Mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya baru ngucapin. Ya, oke. Ya sekian dari kami dan